Oke, selamat datang di channel Si Anak Tua bersama gue Dito Wangsa dan Lendi. di segmen Lo Harus Tahu. Nggak ngopi dulu karena masih puasa, ya. And let's go guys. Lo harus tahu, Masa nggak tahu? alright guys, so kembali lagi ya. Akhirnya bikin video lagi ya. Kemarin-kemarin kita sering live ya. Dan gue juga mau nyapa nih Len, buat teman-teman yang mungkin baru aja nonton Anak Tua. Karena belakangan ini memang kelihatannya lumayan banyak nih alhamdulillahnya teman-teman pendatang baru. Kelihatan dari komen-komennya. Karena kelihatannya belum pernah nonton video-video gue yang lama. Jadi gue sangat menyarankan buat kalian yang baru datang, terus juga membawa banyak pertanyaan mengenai PlayStation 4 ya. Seputar PlayStation 4 lah ya. Itu kalian bisa nonton video-video Anak Tua yang terbelakang-belakang ya. Banyak banget video-video yang kita memang ngebahas hal-hal fundamental atau dasar dari PS4. Jadi kalian bisa langsung ke sana aja. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena hari ini di video ini gue sama Lendi mau ngebahas sesuatu yang juga hal yang sebenarnya dasar juga Len. Tetapi merupakan pertanyaan yang udah banyak banget numpuk banget di DM kita, dan bahkan gue mau minta maaf juga buat kalian semua yang DM-nya belum sempat terbalaskan karena memang pertanyaannya tuh mostly sama gitu. Dan jadi banyak pendatang baru karena mungkin WFH juga Len nih. Iya pasti sih ada efek dari situ juga sih. Efek dari WFA yang menurut gue luar biasa membuat datangnya player-player baru atau calon-calon pemain PS4 yang baru. Jadi selamat datang buat kalian semua. Gue bikin video ini buat kalian dan menjawab pertanyaan kalian tentang Bangs. Ini pertanyaannya spesifik sekali, yaitu masih worth it atau enggak PS4 FAT atau original. Jadi emang benar-benar sebuah pertanyaan yang sangat sangat spesifik, bukan PS4-nya doang kan. Kalau dulu pertanyaan gitu Len. Ya, ini udah fase kedua setelah itu. Fase kedua, karena yang ditanyain adalah modelnya udah gitu ya. Udah bukan cuman PS4-nya doang kan. Kalau dulu-dulu banyak yang nanya kayak worth it gak sih PS4 di 2020, PS5 mau rilis. Kalau sekarang pertanyaannya FAT atau original ini masih worth it gak sih di tahun ini gitu ya. Dan ini menjadi pertanyaan yang mungkin menyeruak banyak karena memang PS4 FAT itu harganya bisa dibilang di pasaran paling murah Len. Iya. Kalau sekarang gitu ya, karena emang dia model yang paling lama. Jadi sebelum kita mulai semuanya, gue mau breakdown dulu pertanyaan kalian. Pertanyaannya itu bener-bener pertanyaan yang dasar. Jadi gue juga akan menjawab jawaban-jawaban yang dasar gitu ya. Karena banyak yang nanya gini lah lucunya ya, Bang, kalau gue beli PS4 FAT, gue masih bisa main Red Dead Redemption gak? Hah? Gitu. Karena mereka berpikir kalau PS4 FAT itu tidak bisa memainkan beberapa game yang ada di PS4 Slim ataupun Pro. Jadi sekali lagi gue tegaskan buat teman-teman yang baru datang bahwa PS4 itu mau yang fat, mau yang slim, mau yang pro itu bisa Len nih mainin semua game yang ada dan rilis di PS4. Mau itu gamenya VR, mau itu game RPG, mau itu game Jepang, mau game mana gitu ya, semuanya bisa. Kalau untuk sekarang sih masih bisa ya. Kita nggak pernah tahu. Iya juga sih. Kok bapak bikin jadi kepikiran gitu. Jadi kepikiran. Aduh. Boleh juga nih gitu. Bener juga ya. Tapi kalau untuk sekarang dan kedepannya kalau gue rasa memang yang emang title PS4 sih harusnya bisa lah ya. Dan pertanyaan ini juga di drive dari teman-teman yang mungkin dana-dananya terbatas Len. Karena memang kalau lagi WFH gini kan banyak juga teman-teman yang mungkin pekerjaannya dipotong gajinya setengah. Gajinya belum turun. Ya kan? Bahkan ada yang diberhentikan. Aduh. Jadi memang mungkin pengen main game gitu ya karena emang gak ada kerjaan yang lain, tapi dananya terbatas. Dan PS4 FAT ini memang menjadi salah satu tujuan mereka, dan mereka cukup bingung ya karena ini kan udah model lama juga ya. Jadi gue mau kasih tahu dulu sedikit informasi mengenai PS4 FAT ini. PS4 FAT ini sendiri dirilis dari awal ya Len ya. Pertama kalinya PS4 itu launching. Jadi ini adalah model terawal ya kan, model terjadul dari PS4. Dimana dia rilis di tahun 2013 fasenya tuh sampai tahun berapa lah? 2016 ya. Lebih 2018an 19an masih ada. Cuman setelah itu memang discontinue. Gue nggak tahu pastinya karena gue udah cari, nggak jelas juga kapan benar-benar fix discontinue-nya. Cuman yang pasti di 2016 itu mulai muncul PS4 Slim dan Pro. Jadi bisa dibilang mulai tergantikan lah gitu ya posisinya. Masa transisi di mana memang PS4 FAT itu. Nah ini ada yang pertanyaan juga nih Len dari teman-teman Len yang nanya masih ada yang baru apa enggak. Gimana sih Len pertanyaannya, coba lu lebih clearkan lagi. Iya, jadi ada yang nanya misalnya, Bang, mungkin gak sih kalau toko tuh masih ada yang ngejual yang PS4 FAT tapi baru. Iya, mesin baru gitu ya. Segel gitu ya. Kalau itu menjawab itu, gue juga menjawab bahwa kalau melihat dari peminatnya yang segitu banyak gitu lah nih, gue rasa sih udah nggak ada. Ya, kecil kemungkinan lah ya. Kecil banget kemungkinannya ada PS4 yang baru gitu ya, yang fat khususnya gitu ya. Karena mungkin kebanyakan beredar yang rekondisi juga sih di luar sana. Dan nanti juga akan gue bahas mengenai rekondisi ini. Nah, balik lagi ke PS4 fat ini masih worth it atau enggak? Sebenarnya secara mesinnya sih menurut gue masih worth it aja. Cuman memang secara usia elektroniknya dia sudah jadul ya.
gitu ya. Udah lebih lebih tua dibandingin yang lainnya. Tapi gue akan tetap berpegang bahwa kita harus melihat seberapa sering PS ini dipakai main gitu loh. Contoh, misalnya gue kasih case ya. Kalau misalnya lu beli PS4 Fat tapi pemakaian pribadi dan apik banget, sama lu beli PS4 Slim yang keluaran terbaru tetapi dia bekas rental misalnya. Artinya dia kerjanya lebih heboh lah gitu ya kalau yang bekas rental ya. Walaupun lebih muda, walaupun lebih baru, tetapi kalau bekas rental gue rasa mending lu ambil yang fat tapi yang makanya apik gitu maksud gue. Iya. Gitu. Jadi kalau secara PS4-nya sih menurut gue harus dilihat dari seberapa seberapa masih oke performa si mesinnya juga dan seberapa sering dipakainya sama pemilik sebelumnya Len. Iya ininya lah ya, historinya gitu. Historinya juga harus dilihat. Tapi kalau kalian yang juga mau nanya kira-kira Bang Fat sama Slim itu jauh gak sih performanya? Menurut gue adalah sama kalau menurut gue Len. Slim sama Fat itu hampir bisa kita bilang sama persis sih. Tipis lah ya, tipis. Tipis banget. Paling si Fat ini mungkin dia agak lebih gede watasenya, konsumsi daya listriknya dia lebih gede. Kalau si yang Slim lebih kecil. Kalau yang Fat juga itu masih punya aux ya, kabel aux di belakangnya, optik ya. Optical yang di belakangnya itu masih ada. Kalau yang Slim udah nggak ada. Jadi hal-hal kecil aja sih, minor sih sebenarnya. Dan secara yang paling signifikan mungkin secara bentuknya ya. Mereka beda gitu ya. Yeah. Cuman kalau sisa-sisanya sih gue rasa performanya tuh sama aja gitu. Jadi kan banyak yang nanya juga Bang kalau di Slim aja udah drop FPS, apalagi gue main di Fat. Sebenarnya enggak juga karena gue sama Lendi aja masih mainin game-game terakhir ini di Fat juga gitu ya Len ya. Iya. Dan performanya masih oke-oke aja, masih anteng-anteng aja gitu. Nggak masalah-masalah banget gitu Len maksud gue. Jadi kalian juga nggak usah khawatir mengenai performanya antara Slim dan Fat itu sama-sama bisa running game dengan cukup baik lah bisa dibilang gitu, nggak ada masalah. Apalagi kalau dibilang ya pemakaian di sini kan juga kayak nge-review itu kan bisa non-stop gitu bisa dibilang. Betul. Padahal kita pakainya juga lumayan edan gitu ya, lumayan rowdy, tapi sampai detik ini gua PS4 Fat gua yang dari gua beli di tahun 2013 pas pertama rilis sampai sekarang masih kuat gitu lah maksud gue. Jadi emang kalau ketahanan sih PS4 menurut gue adalah mesin dari PlayStation yang paling badak sih Len. Nah gue juga mau ngasih insight sama kalian bahwa sebaiknya sih sebenarnya beli yang Slim ya Len ya. Karena yang Slim atau yang Pro lah kalau kalian emang kalau ada budget lebih. Kalau ada budget lebih karena memang secara usianya lebih muda ya Len ya. Tinggal cari aja yang masih baru atau yang second tapi masih oke lah kondisinya. Tapi kalau kalian terpaksa banget, gue sama Lendi setuju bahwa Fat masih oke lah ya sebenarnya ya. Masih oke kalau menurut gue sih. Apalagi cuman kalian pakai untuk menemani kalian di masa WFH misalnya. Ya nggak masalah gitu ya. Kecuali emang mau kalian pakai sampai jangka waktu yang cukup panjang ya ada baiknya kalian beli yang lebih muda gitu ya. Yang kondisi dan performanya dan secara usianya juga masih lebih muda. Tapi kalau misalnya kalian cuma pakai buat pas WFH doang nih Bang yang gue pakainya Bang ya udah Fat aja hajar kalau menurut gue ya. Cari harga yang termurah. Tapi yang pasti mau beli Fat Slim ataupun Pro zaman sekarang kalian harus cari seller yang benar-benar komunikatif ya Len ya. Karena kalau kalian mau beli second lah katakanlah. Dan itu yang gue rekomendasikan ya Len ya. Kalian beli yang second aja daripada beli yang rekondisi. Iya, ya seenggaknya si seller ini mengerti lah. Misalnya tes aja misalnya nanya, ininya gimana, itunya gimana. Dia bisa jawab tuh. Betul. Dan gue saranin buat kalian dari awal itu udah tentuin kalian mau main yang original atau mau yang ya kan? Karena kalau once you go to the dark side gitu ya, ke hand kalian balik lagi itu susah banget. Karena udah gue terangin berkali-kali juga sih, kalau kalian dari hand pengen balik lagi ke original itu ada ada kemungkinan kalian kena ban dari PlayStation-nya dan itu nggak baik lah ya sebenarnya. Iya, beresiko. Dan kalau kalian misalnya mau bertanya-tanya juga tentang rekondisi itu apa, gue akan taruh di atas cardnya. Nanti kalian langsung klik aja biar tahu PS4 rekondisi itu seperti apa gitu ya. Udah pernah kita bikin juga soal videonya gitu. Ya oke, kalau menurut gue gitu aja sih Lennya. Menurut kita berdua lah ya bisa dibilang Fat itu sebenarnya masih lumayan worth it. Apalagi buat kalian yang on budget gitu ya, yang budgetnya ngepas gitu ya, beli PS4 Fat. Cuman jangan males buat nanya-nanya, buat baca-baca semua deskripsinya, semua keterangannya, tanya sepuas kalian dan kalau bisa dapetin deal yang harganya cukup miring lah ya. Karena memang itu udah barang lama juga sih. Gitu. Kalau menurut gue, tapi gue tidak terlalu menyarankan untuk kalian ambil yang rekondisi kecuali kalian menemukan toko yang memang komunikatif dan tokonya juga asik lah bisa diajak komunikasi dengan baik sama kalian. Kalau misalnya
udah gitu si rekondisi ini tiba-tiba ada masalah gitu. Karena biasanya itu garansinya udah garansi distributor Len. Iya. Kalau rekondisi dan mesinnya itu biasanya mesin yang bekas PS4 yang udah pernah rusak, entah di Jepang, entah di Kanada, entah di mana, terus diperbaiki lagi dan dijual lagi gitu ya. Tapi memang dalam kondisi yang udah benar sih sebetulnya. Tapi paling nggak kalau rekondisi kita nggak tahu juga kan apakah sebelumnya bekas dipakai apa gitu ya, dipakai buat di display mungkin kita nggak tahu ya. Nggak pernah baca juga kalau rekondisi itu apa ya? Kondisinya beda-beda, nggak bisa sama gitu. Betul, walaupun semuanya rekondisi nih, ada rekondisi yang memang lu hoki bagus gitu ya. Ada juga rekondisi yang kondisinya aduh nggak banget gitu ya. Iya, bisa jadi ya resikonya di situ. Resikonya kalau ada di mau situ. yang rekondisi gitu. Iya, jadi gue lebih menyarankan kalian cari yang second tapi kaliannya aktif lah gitu ya untuk mencarinya dan sabar untuk carinya gitu ya. Jangan keburu-buru gitu. Oke, gitu aja mungkin dari gue sama Lendi, dan sekali lagi gue ingatkan buat kalian yang emang pengen tahu tentang dasar-dasar tentang PS4 dan kalian baru datang juga di dunia PS4 ya, untuk kembali lihat video-video kita yang lama-lama ya. Karena itu semua bahas fundamentalnya PS4 lah, pokoknya semuanya harusnya udah ada sih. Gitu. Oke, gitu aja dari gue di Tuang Sadan. Lendi. Untuk konten yang kali ini mudah-mudahan bisa menjawab semua pertanyaan kalian kira-kira gimana. Kalau kalian masih bingung juga kalian bisa DM juga ke Instagram kita di @anaktu_, karena kita juga baru bikin Discord ya Len ya. Iya. Jadi kalian bisa join juga di Discord kita gitu ya, dan tanya-tanya juga di sana. Nanti ada informasinya di Instagram kita. Jadi follow aja. Jangan lupa buat subscribe channel kita kalau kalian suka dengan video yang kita bikin juga. Jangan lupa juga buat like, comment, dan yang paling penting adalah share karena berbagi itu indah teman-teman. Jangan lupa juga buat follow Instagram Anak Tua yang udah gue bilang dari tadi ya, berkali-kali diulang-ulang. Jangan lupa juga follow ini nih merchandise-nya ya Len ya. @play original, karena kita akan ngeluarin artikel baru dan bundling yang baru juga ya. Iya. Dengan harga yang tentunya terjangkau buat kalian yang masih pengen ngumpulin baju-baju buat nemenin kalian lebaran mungkin nanti. Ya, nanti kita bakal ngerilis juga gitu. Oke, gitu aja dari gua, Play Original, Bagaimana Original, dan jangan lupa bersyukur. Bye bye.